Berkat mengenal Syamsi Tabrizi, kehidupan Rumi berubah total. Dari semula sosok ahli agama dan akademisi menjadi seorang sufi yang hatinya mudah tersentuh keindahan. Cinta menjadi tema sentral dalam pemikiran Rumi terutama setelah dirinya berinteraksi dengan guru makrifatnya, Syamsi Tabrizi. Cinta adalah inti ajaran Rumi, cinta muncul dalam rangka iman sehingga hasilnya hak al-yakin, keyakinan yang tak tergoyahkan kepada yang hak. Manusia dapat transenden menuju Tuhan, cinta merupakan asas penciptaan alam semesta dan kehidupan. Kata Rumi, cinta adalah pemulihan terhadap kesombongan diri, ia adalah tabib semua kelemahan. Maulana Asalkonya itu berpendapat, cintalah yang menyebabkan segala sesuatu berjalan tanpa henti menuju asal-usulnya. Seseorang yang berhasrat pada cinta sejati, cinta ilahiyah, tak akan terperdaya kepalsuan dunia. Sang kekasih yang ditujunya ialah Allah SWT. Rumi menulis, terbang tinggi ke langit setiap saat mencampakkan ratusan hijab. Mula-mula menyangkal dunia, zuhad, pada akhirnya jiwa berjalan tanpa jasad. Cinta memandang dunia benda-benda telah raib dan tak mempedulikan yang hanya tampak di mata. Ia memandang jauh ke balik dunia rupa menembus hakikat segala sesuatu, divan terjemahan oleh Abdul Hadi. Rumi memilah antara diri yang hakikat dan yang palsu. Diri hakiki memancarkan keindahan ilahiyah dari sang kekasih, diri palsu tersemu hawa nafsu. Menghancurkan berhala itu mudah. Bagaimanapun, baginya, seseorang yang menempuh jalan cinta sejati tidak lantas mengabaikan kondisi sesama manusia. Oleh karena itu, dalam pandangan Rumi, kehidupan duniawi merupakan laluan menuju kehidupan yang kelak. Dunia dan akhirat adalah bagian dari satu kesatuan. Hidup adalah anugerah yang mesti diterima dengan penuh tanggung jawab. Iman kepada Allah tidak lantas membuat orang yang beriman menolak keperluan berikhtiar dan berusaha. Rumi bukanlah semacam petapa yang gemar menyendiri sehingga enggan berinteraksi dengan masyarakat. Dia justru mengupayakan perbaikan kondisi mereka dan dunia Islam pada umumnya. Jika kau percaya Tuhan, percayalah padanya ketika bekerja. Tanamlah benih, kemudian barulah bertopang kepada Yang Maha Kuasa. Lebih baik bertarung dengan pedih daripada bersantai. Di jalan ini biarlah kau tertempa dan tergosok dan ditantang terus. Abdul Hadi menerangkan, di antara semua karya Rumi, Masnawi patut menjadi perhatian. Sebab, di sana tampak kesan Rumi sebagai seorang sufi yang telah matang dan arif. Kitab ini berbicara tentang perjalanan kerohanian sang salik dalam mencari yang kekal. Reinhold Alaine Nicholson, seorang ilmuwan Inggris, merupakan sarjana pertama yang berhasil menerjemahkannya secara lengkap. Nicholson bekerja selama 25 tahun untuk mengalihbahasakan buku ini ke dalam bahasa Inggris serta melengkapinya dengan uraian dan komentar. Hasilnya diterbitkan antara tahun 1925 hingga 1950. Nama Rumi kian dikenal di berbagai belahan dunia pada zaman modern kini. Terkait dengan tema utama, lanjut Abdul Hadi. Melalui karyanya itu Rumi mengemukakan 3 ciri cinta. Pertama, segala bentuk ekspresi cinta adalah baik. Kedua, cinta berlainan daripada perasaan suka dan duka. Cinta tak menuntut pahala, tak mempedulikan hukuman atau neraka. Ketiga, cinta meninggikan intelek manusia sehingga menjadi transenden. Sebab, manusia berpikir untuk hidup, bukan hidup untuk berpikir. Manusia merupakan makhluk teomorfis, di dalam dirinya, tersimpan seberkas cahaya ilahi. Oleh karena itu, Abdul Hadi menjelaskan pemikiran Rumi, tujuan terdalam kehidupan seorang insan bersifat ilahiyah. Selain itu, manusia juga merupakan mikrokosmos, jagat cilik, yang mampu menyerap makrokosmos, jagat besar, di dalam bingkainya yang kecil. Rumi mengatakan, kau sendiri adalah seluruh masyarakat, kau satu dan ratusan ribu jumlahnya. Intelek manusia mampu menerangkan rahasia ini sampai sedalam-dalamnya bila diasah oleh cinta, cinta yang mengarah kepada sang kekasih. Masnawi dibuka dengan kisah seruling bulu yang terpisah dari induknya, yakni rumpun bambu. Perasaan terpisah dari asalnya itu membuat seruling tersebut menyanyikan lagu yang penuh ekspresi kerinduan. Dalam syairnya, Rumi melukiskan, tujuan kerinduan hanya mungkin dicapai melalui cinta. Setiap orang yang tinggal jauh dari sumbernya ingin kembali ke saat ketika dia masih bersatu dengannya. Tulis Rumi, seperti dikutip Abdul Hadi dalam artikel Rumi dan karya profetiknya Masnawi.
Seruling bambu adalah metafora untuk insan yang mengalami kerinduan kepada Allah. Sebab, sumber segala sesuatu adalah Dia, hanya kepadanya tempat kembali. Bagi para pencinta yang beriman teguh, tentunya mengharapkan seruannya. Seperti diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30. Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Puncak cinta adalah kefanaan diri. Abdul Hadi mengatakan, Rumi mengistilahkan tahap ini sebagai baka. Di sini, seseorang tak lagi dibebani kepentingan nafsu rendah atau diri sendiri dalam melaksanakan tiap kewajibannya. Bila keadaan ini telah dicapai, maka insan yang demikian sudah menemukan hakikat. Tanda seseorang yang telah menerima pencerahan, ialah mampu melihat dunia dalam sudut pandang yang berbeda dari orang kebanyakan. Sepanjang sejarah, kaum Nabi merupakan golongan yang tercerahkan. Mereka mampu menunjukkan jalan keluar kepada umat manusia yang mengalami kebuntuan. Tabir-tabir telah terbuka bagi mereka. Para nabi dan rasul pun dapat melihat dunia dari sisi yang lain sehingga akhirnya menorehkan sejarah. Rasulullah merupakan contoh agung dalam hal ini. Menurut Rumi, orang yang menganggap Nabi Muhammad hanyalah manusia biasa telah gagal menyadari adanya cahaya ilahiyah di dalam diri beliau yang menerangi hatinya. Nabi Muhammad merupakan insan kamil mukamil yang telah memperoleh pencerahan agung. Para wali, ahli tasawuf, maupun orang-orang yang beriman teguh berupaya meneladani beliau. Mencintai Allah dapat dimulai dari mencintai Rasulullah. Dan segala yang dicintai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Gagasan tentang kefanaan. Tasawuf merupakan salah satu cabang ilmu Islam yang menekankan pada dimensi rohani. Para ahli tasawuf atau sufi lebih menekankan keutamaan akhirat daripada dunia fana. Abdul Hadi WM mendefinisikan fana sebagai hapusnya kecenderungan terhadap diri jasmani. Konsep fana juga tak lepas dari paham wahdah al-wujud, yang mana Jalaluddin Rumi merupakan salah seorang penganutnya. Rumi merupakan peletak dasar teori kefanaan. Baginya, teori tersebut merupakan pengantar kepada pengertian tentang wahdah al-wujud. Dalam sajaknya berikut ini, dia melukiskan tentang kefanaan. Apakah arti ilmu tauhid? Hendaklah kau bakar dirimu di hadapan Yang Maha Esa. Seandainya kau ingini cemerlang bagai siang hari, bakarlah eksistensimu, yang gelap, seperti malam. Dan luluhkan wujudmu dalam wujud pemelihara wujud, seperti luluhnya tembaga dalam adonannya. Dengan begitulah kau bisa mengendalikan genggamanmu atas aku dan kita, di mana semua kehancuran ini tidak lain timbul dari dualisme. Dikutip dari Ensiklopedi Islam, Abdul Hadi menjelaskan, luluhnya nafsu lahiriah, diri jasmani, ke dalam diri rohani merupakan tanda. Seorang ahli tasawuf telah mengenal hakikat dirinya. Pencapaian semacam itu disebut juga sebagai fana. Keadaan itu sering disamakan dengan persatuan mistik, unio mistika, yaitu menetapnya perasaan bersatu seorang salik yang pencinta, petik terbalik asyik, terhadap sang kekasih, masyuk, di dalam batinnya. Selalu diikuti keadaan baka, yakni tetapnya kesadaran sang sufi kepada Tuhan. Mengutip Ensiklopedi Islam, pada saat sedang baka, kesadaran akan Tuhan melandasi kesadaran seorang hamba. Kesatuan sang salik dengan Tuhan, dalam tasawuf menurut Rumi, dipatrikan oleh rasa cinta yang murni. Rumi menulis, kesadaran Tuhan lebur dalam kesadaran sufi bagaimana si awam meyakininya. Pengetahuan sufi adalah garis dan pengetahuan Tuhan adalah titik. Eksistensi garis amat tergantung pada eksistensi titik. William C. Chittick dalam The Sufi Path of Love, The Spiritual Teachings of Rumi menjelaskan persoalan ini. Menurut Rumi, realitas tentang Tuhan, manusia, dan alam, serta keterkaitan antara ketiganya, merupakan kesatuan harmoni yang tereduksi ke dalam satu ungkapan, realitas tunggal, tiada Tuhan selain Allah. Tentu saja, pemaknaan ini tak mudah diungkapkan dalam kata-kata literal, maka dari itu, Rumi bersyair. Betapa banyak dunia merangkum kata, namun hanya memiliki satu makna. Ketika kau lemparkan bejana air itu satu adanya. Menjelang akhir hayatnya, Rumi membentuk komunitas tasawuf Mevlevi atau Al-Maulawiyah, yang hingga kini masih banyak diikuti masyarakat terutama di Turki dan Suriah. Nama tarekat itu merujuk pada panggilan cinta dirinya oleh para pengikutnya, Maulana.
Sang penyair Sufi itu berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 17 Desember tahun 1273, 672 Hijriyah, di Konya, Turki. Gagasan tentang kefanaan tasawuf merupakan salah satu